Halo semuanya, kembali lagi ke channel Imam Fatih. Saya Imam, dan di video kali ini saya mau membahas yang setiap keluarga itu wajib punya. Mungkin kalian sudah tahu lewat judul di video ini. Nah, di belakang saya ini ada kompor tanam. Kompor tanam ini harganya kisaran 1,9 juta. Maaf kalau suaranya agak keganggu karena di luar itu lagi hujan. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang kompor tanam ini karena di video kemarin juga ada yang minta review. Kali ini saya mau review kompor tanam ini. Nah, kompor tanam ini sendiri juga buat mempercantik dapur kalian, bukan hanya untuk kebutuhan, juga untuk mempercantik dapur kalian. Kompor tanam ini juga warnanya hitam itu sehingga membuat kelihatan itu lebih elegan. Kompor tanam ini sendiri juga memberikan kesan simpel, praktis. Kalian mau beli kompor tanam ini, jangan bikin dapur dulu. Sebelum bikin dapur, itu beli kompor tanam dulu. Karena apa? Untuk menanam kompor ini, kita itu harus mendesain dapurnya dulu. Untuk mendesain dapur, kita itu harus beli kompor tanam ini. Setelah beli kompor tanam, baru bikin meja dapurnya. Jadi nanti si tukang itu pas untuk masang kompor tanam ini. Jangan kalian udah bikin dapur nanti beli kompor tanam, itu nggak dianjurkan ya. Soalnya itu kompor tanam itu harus beli kompor dulu baru bikin dapur. Kalau bikin udah ada dapur, terpaksa harus bongkar ulang dapurnya untuk mendesain kompornya. Kita kembali lagi ke pembahasan kompornya. Kita mulai dari harganya dulu ya. Yang saya mau review ini yang saya pakai, ini kompor tanamnya merek Rinnai, dari produk Rinnai. Nah, harganya sendiri itu waktu saya beli kisaran 1,9 lah. Mungkin sih sekarang harganya turun. Karena waktu saya beli itu berarti kalau sekarang dihitung sekarang 1 tahunan lah. Kompor tanam ini sendiri itu tipenya RB712N ya. Nah, awalnya saya nggak melirik produk Rinnai. Bagi kalian yang mau pilih kompor tanam dengan budget sekitar 2 juta tapi nggak malu-maluin, bagi kalian dengan budget 2 juta saya saranin ini kompor tanam yang recommended. Nah, merek lain juga ada, itu Modena. Waktu itu sebenarnya mau beli Modena, cuma waktu itu Modena dengan harga dan tipe yang sama seperti ini itu stoknya nggak ada, itu kosong. Akhirnya saya pilih Rinnai. Nah, di sini kita akan ulas lebih detail kompor Rinnai ini. Bagi kalian yang dengan budget 2 juta, saya rekomendasi untuk kompor ini. Nah, kompor tanam juga jenisnya banyak, yang lebih murah dari ini juga banyak. Di online shop juga ada yang kisaran 500, 600, 700. Itu mereknya apa ya kalau nggak salah, Progas, Wingas, apa-apa itu banyak di online shop. Cuma di yang harganya murah itu takutnya ininya nggak kuat. Ini kan pakainya Scott Glass. Nah, yang aku suka dari Rinnai ini Rinnai menjamin kacanya ini spot glassnya ini ya. Nah, ini kan jadi yang hitam-hitam ini spot glass. Nah, Rinnai itu menjamin garansi. Nah, kekuatan spot glass ini, kekuatannya Rinnai itu mengklaim nyampe 100 kilo kalau nggak salah ya. Ujung kompor ini melingkar, itu di Rinnai katanya sih di dalamnya ada besinya. Cuma kan saya nggak tahu di dalam ada besinya apa enggak karena nggak bisa dicek ini. Nah, di sini kita bahas tungkunya. Yang gua nggak suka itu dari kompor Rinnai ini, kompor tanam Rinnai ini, itu di tungkunya. Setelah saya lihat merek Modena, itu ternyata ini tungkunya ini sendiri, ini tungkunya dari baja, cuma bajanya itu tipis. Kalau merek Modena ya, kalau merek Modena itu ini tungkunya ini gede, nggak kayak gini. Kalau ini tipis bajanya, ini baja ya bukan besi. Kalau yang besi itu ini bisa dibandingkan, ini baja, ini besi. Nah, kalau besi itu pakainya cat, ini hitamnya aja itu mengkilap ya. Kalau ini baja itu hitamnya ngedop. Nah, ini nanti kalau paket pembeliannya dapat apa aja. Nah, kalau kalian membeli kompor tanam ini, paketannya itu dapat kompor, baterai, sama buku manual, buku garansi. Garansinya sendiri itu 1 tahun. 1 tahun itu garansi semuanya ya.
Nah, nanti ini fungsinya kalau buat yang alat masak agak cengkung ya. Jadi di bawahnya itu nggak rata atau cengkung, sama buat kalau manasin. Kalau buat manasin kan biasanya pengen api gede tapi jaraknya jauh, bisa pakai alternatif pakainya ini. Nanti ini ditaruh di atasnya. Nah, nanti ditaruh di atasnya. Ininya itu hampir sama semua. Kalau ininya apa? Kalau ini nggak tahu namanya apa ya. Kalau ininya, nah penampakan kalau ininya dicopot, penampakan kalau tungkunya dicopot, ini seperti ini. Yang gue suka dari Rina ini, kalau saya lihat dari Modena kan jarak ininya itu agak dekat, jarak antara kedua tungkunya itu dekat. Cuma tapi kalau Rina itu space-nya lumayan. Kira-kira coba kita ukur jarak itunya ya, jarak antara dua tungku. Jarak antara dua tungku itu sekitar 23 sampai 24 cm. Dimensi kompor tanam ini kalau Rina itu lebih panjang ketimbang merek Modena. Untuk dimensinya sendiri panjangnya itu 78, tapi kalau Modena kalau nggak salah itu 69 cm. Nah, untuk lebarnya sendiri, untuk lebarnya itu 46,5 cm. Kalau kompor tanam yang biasa yang di bawah harga 700-an ke bawah atau 1 juta ke bawah itu nggak ada pematiknya. Pematiknya itu apa? Pematiknya itu baterai. Jadi kalau ini kan ada pematiknya, ada baterainya. Jadi setiap kalau dinyalain, setiap dinyalain itu pasti bunyi tek 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 tek. Nah, kita coba ya. Nah, itu kan bunyi. Nah, yang gue suka lagi itu kalau kompor tanam ini, kalau apinya sih ya, kita bahas dari apinya, dari segi apinya. Nah, kalau dari apinya sih sama kompor biasa ya, menurut saya itu hampir sama, kurang lebih hampir sama. Kompor ini sendiri itu panasnya, kekuatan panasnya nyampai 3,5 kWh kalau nggak salah. Yang saya suka pakai kompor tanam ini itu kalau ngecilin apinya. Kalau pakai kompor biasa kan itu ngecilin api paling kecil itu biasanya kadang mati, kadang keblabasan. Kalau kita kecilin apinya, nah kita puntir nyampe ke bawah pun dia nggak bakalan mati, dia stop itu nyampe api yang paling kecil. Nah, kalau gedein tinggal ini naikin lagi. Nah, kalau matiin juga enak. Nah, beda kalau kompor biasa ya. Bagian bawah sini itu ada baterainya. Nah, jadi kompor ini juga memakai baterai buat pematik apinya. Jadi apinya itu dipancing pakai baterai. Kalau kompor Rinnai ini itu ujung selang gasnya itu di pojok kanan. Tapi kalau Modena itu kelemahannya malah buat selang gasnya, yang buat sambungan gasnya itu di pojok depan kanan. Jadi kalau naruh gasnya di belakang, di bagian belakang atau di mana, itu selangnya itu kelihatan karena emang di bagian depan dia. Kalau Modena di bagian depan. Nah, barangkali kalian ada yang belum tahu kompor tanam itu pakai gas apa listrik. Nah, kompor tanam ini itu pakai gas LPG. Di bagian bawah sini, juga itu ada busanya. Jadi kalau masak air, masak apa, kalau ada tumpah itu nggak bakalan masuk ke dalam. Selain untuk mencegah air masuk ke dalam atau air tumpah masuk ke dalam, bisa juga ini fungsinya buat biar kalau ada tekanan dari atas itu antara kompor sama meja dapur itu ada penghalangnya. Itu di sini itu busanya, ada busanya. Itu busanya itu udah dapat dari sana, dari paketan kompornya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kalau kalian menggunakan kompor tanam juga kalian harus wajib punya ini
atau pembersih kaca lah. Kalau enggak pembersih kaca ini sih saya bikin sendiri ya. Tujuannya apa? Kalau masak, kalau habis masak itu kan biasanya kalau masak ada minyak yang nyiprat-nyiprat terus kena kompor, kita bersihinnya pakai ini bikin sendiri pakai sabun ya, jadi tinggal semprot aja. Nah habis masak itu semprot, nah habis semprot terus nanti tinggal dibersihin. Nah soalnya kan ini kaca, jadi kalau kena minyak itu kelihatannya agak gimana sih, agak kusam. Oke, sekian aja video tentang pembahasan tentang kompor tanam ini. Nanti bakal saya bandingkan sama kompor tanam Modena atau merek lain kayak apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.